Jangan larang orang, kan begitu. Jangan bilang tidak ke surga kalau makan babi. Itu dalam perjanjian lama yang artinya sudah dibilang ikan lele pun tak boleh lagi. Ya, janganlah makan ikan lele lagi belut. Ya, nggak bisa lagi itu. Apalagi dan ya termasuk kalau teh manis dan kopi ini karena ada zat perangsang. Zat perangsang tak boleh, tapi anehnya panta boleh. Jadi saya tidak mau menyindir lah. Yang pasti kalau ada gereja tidak mau makan dan minum masalah ini, untuk kemuliaan Tuhan silakan. Tapi jangan memaksakan gereja yang lain tidak makan dan minum tertentu. Semua di sini sudah dimerdekakan dengan hukum anugerah, hukum kasih. Kita akan mati semuanya oleh hukum Taurat. Tidak akan ada bisa sudah dikatakan di sini. Manusia tidak akan bisa selamat dengan hukum Taurat. Ingat di sini peristiwa seorang pemuda yang mengatakan, berbicara kepada Yesus, Tuhan, apa yang kuperbuat agar aku masuk kerajaan sorga? Aku sudah melakukan hukum Taurat pertama, kedua sampai 10, dan aku melakukan dermaku melebihi dari derma orang lain. Saudara ingat peristiwa di sini? Bapak ingatkan. Apa kata Yesus? Juallah segala kekayaanmu, ikutlah aku. Orang dua tafsir di sini. Menjual kekayaan apakah semua hartanya atau tabiat lamanya? Kalau saya bilang bukan hartanya. Tabiat lamanya itu dijual. Jangan kau miliki lagi. Kalau harta nanti bertentanganlah, bahwa Yesus mengatakan aku datang biar mereka memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah. Dia datang dan mengajarkan biar kita jangan minta-minta dan peminjam-peminjam. Bertentangan kalau hartanya dijual, kan? Itu tergantung penafsiran. Kalau ada orang tertentu masakan semua hartanya dijual mengikut Yesus, jadi berarti miskin. Kalau saya mengatakan tidak. Yang dijual adalah Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu dijual semua. Belum pernah dengar? Udah berapa kali saya singgung. Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Itu saudara jual semua. Perbuatan-perbuatan daging. Ingat ingat ada 15. Ayo Pak, berapa yang diingat? Jangan baca lagi, berapa yang diingat? Sekedar tes. Ada 15 itu. Percabulan hawa nafsu. Percabulan hawa nafsu terus lupa. Pencemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dengki, perseteruan, roh pemecah, dengki, apalagi kemabukan dan pesta pora. Itu saudara jual semua. Apa saya minum tuak pesta pora, mabuk-mabuk? Enggak. Walaupun enggak tiap hari saya minum tuak, tapi harus yang ori. Nah inilah kalau saya masuk angin enak minum tuak. Maksimal 2 gelas. Campur ular lagi. Siapa yang makan ular di sini? Ini CG. Ini semua karena saudara sudah diselamatkan, sudah ditebus. Batu pun kalau kau makan silakan aja dengan mengucap syukur. Jadi bukan soal makanan dan minuman lagi, soal kerajaan sorga. Apa yang engkau makan dan minuman, ucapkan syukur kepada Dia. Makanya semua diberkati. Tepuk tangan bersama. Itu namanya saudara sudah dimerdekakan. Tapi jangan sampai lupa, janganlah kemerdekaan yang diberikan kepadamu engkau salah gunakan sampai engkau punya istri suka-sukamu. Ya, kalau kau imam kepala, kalau saudara imam kepala, ya, kalau hukum Yahudi tahu nggak? Saudara imam kepala naksir sama istri orang lain, saudara berhak untuk menyetubuinya. Tapi saudara harus imam kepala. Bayangkan. Ya. Jadi sebagian orang mau hukum Yahudi, dikasih kebebasan sama dia. Ya, tapi harus imam kepala, kan gitu. Nah, dia punya hak tersendiri. Dan bila perlu kasih banyak istri.
ya, tanpa batasan. Ya kan begitu. Namun saudara, jangan kemerdekaan itu disalahgunakan. Jangan saudara anggap bahwa imam seorang Yahudi itu sama dengan iman, sangat berbeda. Ada persamaan, ada perbedaan. Lebih banyak perbedaan kawan. Lebih banyak. Persamaannya apa? Iman orang Yahudi punya Tuhan yang eka, punya Tuhan yang satu. Ini satu yang tidak bisa ditawar-tawar. Satu Tuhan, tetap Elohim Adonai, pencipta langit dan bumi, sama dengan kita. Ya, tidak ada Tuhannya dewa-dewa patung, ya, lembah gunung, batu, kerikil atau batu apa, ya, emas dan perak tidak bisa jadi Tuhan. Karena zaman Musa mereka bikin lembu emas dan sebagainya. Tidak ada itu. Kalau mereka tetap imannya satu, El Echad, Elohim Echad. Ini satu bersama. Tetapi perbedaan yang lebih parah. Coba jawab saya. Perbedaan yang paling fatal. Saya langsung aja persamaan yang akurat dan perbedaan yang paling fatal. Dua-dua ini coba bisa jawab. Saya mau katakan jangan lupa ya, mereka masih menunggu Mesias. Sudah masih menunggu juru selamatnya. Padahal mereka sudah membunuhnya. Dan di mata mereka sudah melihat yang dibunuh itu naik ke sorga setelah bangkit dari kematian. Masih juga tidak percaya. Nah, itu perbedaan yang fatal. Coba bayangkan dirimu sendiri yang bunuh dia. Kau lihat dia bangkit dari orang mati, dan kau lihat dia naik ke surga, masih belum percaya bahwa dia adalah juru selamat. Keterlaluan bodohnya. Itulah agama Yahudi yang sampai sekarang masih menunggu juru selamatnya. Padahal dia sudah mau datang. Sudah mau datang. Apa persamaan adat Yahudi sama orang Batak? Coba ketawa, ini tulang, ini tarihoran tulang saya ini. Mama saya baru tarihoran. Apa persamaan adat Yahudi sama orang Batak? Kalau berdoa, tuan rumah yang bikin doa. Pantang kalau tamu yang bikin doa. Betul atau betul? Mana Batak di sini? Betul kan? Datang pun hula-hulamu, kau yang bikin doa, bukan hula-hula. Paling dua berkat, nanti dua penutup. Kalau dua makan, siapa yang bikin makanannya, dia yang berdoa. Itu adat Yahudi sampai sekarang. Banyak lagi persamaan. Adat Yahudi sama orang Nias. Sama apa persamaan orang Nias sama adat Nias sama orang Yahudi? Sampai sekarang nggak tahu. Titipnya masih dipotong, masih sunat. Harus saudara tahu itu. Orang Batak sama Yahudi, saya tambah lagi satu lagi apa? Jogal. Walaupun pintar tapi keras kepala. Itulah orang Yahudi sama orang Batak. Kebanyakan ya. Saya tahu. Nah, agar jangan melebar khotbah kita ini, coba tadi ayat yang lain. Saya sudah lupa yang diminta tadi. Masing-masing coba ayatnya itu biar kita renungkan sejenak. Itu masih satu ayat tadi. Makanya banyak ini ayat-ayatnya. Apa tadi coba? Ayat 7. Apa itu? Jawabnya kepadanya. Ya. Apa yang kuperbuat kau tidak tahu sekarang. Ya. Tapi kau akan mengertinya kelak. Iya, tahu nggak itu kira-kira? Apa kira-kira di sini? Kau memang sekarang tidak tahu, tapi engkau akan tahu kelak. Kira-kira nangkap enggak tujuannya? Keselamatan itu nanti kalau sudah diraih, karena kita harus dibasuh kaki. Bukan di situ. Pada saat itu keselamatan belum. Tapi nanti kau ketahui, tatkala suara nafiri didengungkan, engkau akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan engkau akan bersama-sama semua orang yang mati di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di Wahyu, akan menyongsong dia di awan-awan bersama malaikat turun menginjakkan ke kakinya di mana dia terangkat waktu itu. Sekarang belum termasuk saya. Nanti aku ketahui apabila kebangkitan orang mati pertama itu dibangkitkan.
Dan kalaupun saya belum mati atau saudara belum mati, pada saat dia datang, jika saudara hidup di dalam Tuhan bersama orang yang mati di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, sama-sama naik. Itu perkataan Bible. Terlalu lama kita buka itu. Jadi bukan sekarang, nanti kau ketahui, tapi kakimu harus dibasuh. Kalau begitu jangan aku ajalah, mereka lah semua, biar mereka selamat. Ini satu hal yang patut kita renungkan. Jangan egois. Ada banyak egois orang mementingkan keselamatan dia sendiri, tak peduli orang lain, yang penting aku selamat. Bukankah banyak anggota dewan orang Kristen sampai sekarang singa ompong tidak pernah berbicara tentang bagaimana dilecehkan ibadah-ibadah. Jadi bukan hanya orang Kristen yang mengecam itu, di luar agama Kristen juga dikecam kalau sampai pada saat ibadah diganggu gugat, ya, keterlaluan. Kalau ada kesalahan, oke lah, biarkan aja dulu beribadah. Pada saat ibadah sengaja. Jadi bukan hanya agama Kristen atau orang yang beribadah di situ adalah tidak setuju, karena di bawah kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke? Yang terus, yang mana tadi? Yang diusulkan tadi? Ayo, sekedar. Yang nomor berapa? Ayat berapa tadi? Ingatlah ayat berapa? Kalau kamu yang tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Iya. Jika kamu melakukannya. Iya. Jadi tidak hanya mengerti dan menerima, tapi melakukannya. Ingat kawan, tidak cukup percaya firman Tuhan tapi melakukannya. Iblis juga percaya firman Tuhan tapi tidak dilakukannya. Iya, karena apa? Pada saat kita melakukan titah-titahnya firman Tuhan, kita diberikan kekuatan. Yang saudara berduka, dihiburnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang hidup di dalam Tuhanlah yang bisa merasakan bahwa Tuhan menghibur dia. Di luar Tuhan, dia tidak mengerti bahwa penghiburan itu datang dari Tuhan. Karena itu orang tuanya meninggal, saudaranya, anaknya meninggal, tidak meraung-raung sejadi-jadinya, tidak gila dia, tidak stres dia. Karena dia tahu kematian hanyalah peristirahatan belaka. Itu. Tapi harus orang yang dalam firman Tuhan merasakan bahwa Tuhan menghiburnya. Ya, jadi berbahagialah orang. Kata-kata bahagia terlalu lama yang 8 itu, ya pernah saya bilang ya. Semua kata bahagia itu adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ya. Termasuk itu berbahagialah orang yang lemah lembut, ya. Kalau kata bahagia ini mengena sama dia, harus dengan firman Tuhan yang sudah ada pada orang. Tidak menyadari bahwa dagangannya laris, ya, karena dia lemah lembut. Tapi saudara nanti dagang, kalau kasar atau galak sama orang, tidak akan laku dagangannya. Ya, terlalu lama kata bahagia 8 ini enak juga kalau direnungkan. Terus selanjutnya, ayo silakan dulu, ingat dulu. Jadi kalau aku memberkatimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib terikat kaki. Iya, wajib. Wajib dibasuh di situ kan? Wajib kakimu dibasuh agar bisa, ya, kita menyebut dia Tuhan dan guru. Kalau kemarin dibaptis, wajib juga dibaptis, sama pengertiannya itu. Ya, kalau dibasuh kaki artinya kakimu tidak sembarangan melangkah. Ya. Engkau memang sudah mandi, badanmu sudah bersih, betul kan? Ayat berapa itu? Tapi kakimu harus dibasuh. Karena kaki adalah perjalanan manusia ke tempat dosa dan kepada tempat suci. Ini harus dibasuh. Kaki harus diletakkan dengan firman Tuhan. Ya, kaki ini harus dilandasi dengan firman Tuhan. Itu namanya kalau sudah dibasuh, engkau harus berjalan ke tempat-tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Itu artinya, ya, tidak cukup badanmu ini yang kau bersihkan dengan sabun apapun dan parfum apapun, tapi kakimu harus bersih dalam arti harus berdasarkan firman Tuhan. Terus ayat yang selanjutnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan
Tuhan. Itu sering sudah kita baca di sini. Ya, bahkan di kalimat terakhir dikatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dia itu, walaupun dia guru, bukan sekedar dia guru sebagai manusia. Ya, mau dibilang nabi dia, mau dibilang guru dia, mau dibilang penasehat dia, ya semua gelar bisa. Ya, termasuk saya. Itu tidak salah. Penasehat, guru, apapun segala-galanya. Tapi itu penyebutan sebagai dia manusia. Jangan lupa. Sebagai manusia banyak istilah sama dia, tidak salah itu, ya. Tapi satu istilah yang tidak ditawar-menawar, dialah pencipta langit dan bumi. Karena titisannya itu, jelmaannya itu, ya. Dia suka-sukanya mau menjelma sebagai apa? Karena manusia yang mau diselamatkan, datanglah dia dalam rupa manusia. Kalau kambing mau diselamatkan, datanglah dia berupa kambing, kan begitu. Jadi tidak usah heran kenapa dia mau menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Lanjut. Baca apa itu? Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang telah mandi, tidak bisa membaca diri lagi selain membasuh kakinya. Dan dia sudah bersih seluruhnya. Bukan sudah bersih, hanya tidak semua. Hanya tidak semua. Jadi artinya yang dimaksud di situ adalah, mengerti enggak? Ada dua pengertian di sini kalau saya menafsirkan. Di semua muridnya ini ada yang tidak semua, yaitu yang pengkhianat itu. Judas Iskariot yang dimaksud di situ. Ya. Judas Iskariot. Dia sudah tahu, kan ini detik-detik dia mau ditangkap ini. Detik-detik saat mau ditangkap ini kejadian ini. Dia sudah tahu kok Judas mau nangkap dia. Tapi tidak semua. Tapi tidak dibilang kau Judas, tidak. Dia sudah tahu kok Judas akan mengkhianati dia. Itu di situ. Kalian memang sudah bersih.